Pada tahun 1980, adegan berawal saat sebuah misi dibatalkan setelah kecelakaan helikopter terjadi. Hal tersebut mengakibatkan pasukan Delta Force Amerika Serikat harus diungsikan ke transportasi lainnya. Salah satu orang yang berada di sana adalah Kapten McCoy, di mana ia melanggar perintah dari atasan yang bernama Nick dan tetap nekat kembali ke tempat kecelakaan terjadi. Captain, don't go in there! The fuel bladders are about to blow! God damn it, get out of here! This guy thinks it'll blow! Ia pun menyelamatkan satu prajurit yang bernama Pete dan membawanya keluar dari sana meskipun tahu resikonya sangat tinggi. Dan akibat terbunuhnya banyak rekan militernya, ia berniat mengundurkan diri setelah selesai dari misi ini. Ia merasa muak dengan hierarki militer dan sikap para politisi yang tidak mementingkan nyawa mereka semua. 5 tahun setelahnya, saat keberangkatan pesawat Amerika Jet 707 dari Athena ke Roma dan menuju ke New York, 144 penumpang mengisi kursi hingga pesawat terbang meninggalkan landasan. Sampai di sana tak ada satupun yang mencurigakan. Sebelum tiba-tiba, seorang pria pergi dan mengambil beberapa senjata yang telah disembunyikan. Tak hanya itu, ia dan seorang rekannya menodongkan senjata dan melakukan pembajakan. Sontak hal itu membuat seluruh penumpang dibuat panik. Namun dengan sebuah pistol dan granat di tangan, ia berhasil membungkam mereka dan siap mati jika salah satu ada yang melawan. Maka dari itu, Ingrid selaku seorang pramugari tak bisa melakukan apapun ketika dipaksa untuk membuka pintu kokpit. Pria itu pun mengenalkan diri dengan nama Abdul Rafai, Komandan Revolusi Dunia Baru. Berikut juga rekan yang bernama Mustafa. Tujuan dari pembajakan ini adalah ia menginginkan kapten pilot dan krunya terbang menuju ke bandara Beirut, yakni ibu kota dari negara Libanon. Hal tersebut membuat sang kapten menekan tombol emergency dan berhasil mengelabui Abdul bahwa itu hanyalah tombol prosedur biasa. Di mana kabar pembajakan itu sampai pada bandara Athena, hingga mereka mengontak Amerika dan langsung menggelar rapat saat itu juga, bahwa presiden menyetujui adanya operasi penyelamatan darurat yang dilakukan oleh pasukan Delta. Di sisi lain, Abdul mulai menyatakan perang terhadap Amerika dan Zionis, termasuk juga menentang pengaruh Barat yang ada di Libanon, di mana hal itu menyebabkan sepasang suami istri yang memang orang Israel mulai melepaskan perhiasan yang menunjukkan identitas agar posisi mereka tidak menjadi incaran. Sementara itu, kabar pembajakan pesawat mulai diketahui oleh McCoy. Namun nyatanya, meskipun sudah keluar dari militer, ia tetap bergerak untuk mencari tahu detail kejadian tersebut. Kembali ke dalam pesawat, para penumpang mulai mendapatkan banyak tekanan. Seluruh pria dan wanita ditempatkan pada kursi yang sudah ditentukan, tanpa diperbolehkan membawa barang bawaan. Thank you. Hal itu menyebabkan Mustafa menemukan sebuah cincin pada tas milik penumpang, di mana Abdul pun langsung memaksa Ingrid untuk mencari orang Israel yang berada dalam pesawat ini. Maka karena tak ada alasan untuk menolak, ia membuat pemberitahuan pada penumpang untuk menyerahkan password masing-masing. Dan saat 3 orang diperiksa, mereka terbukti merupakan marinir Angkatan Laut Amerika. Amarah Mustafa pun meledak saat itu juga. Ia menyerang seorang pendeta hingga keadaan semakin berantakan. Selanjutnya, 3 orang marinir dipindahkan untuk diamankan. Sementara Ingrid menolak saat dipaksa untuk mencari segelintir nama yang menunjukkan orang-orang Yahudi. Penolakan itu dilakukan lantaran ia merupakan orang Jerman dan jelas tidak mau mengulangi kesalahan yang sudah terjadi di masa lalu. Namun perlawanan justru berbuntut panjang. Seorang marinir disiksa hingga ia pun terpaksa menurutinya. Di tempat yang berbeda, Kolonel Nick siap berangkat untuk memimpin misi bersama pasukan Delta. Hingga McCoy pun ikut hadir melalui undangan dari presiden yang menyatakan bahwa ia kembali ditugaskan. Kemudian kembali di pesawat, Ingrid berhasil mengumpulkan 4 pria yang telah diperintahkan, di mana pendeta juga memilih menyerahkan dirinya karena jika Abdul ingin membawa orang-orang Yahudi, ia juga harus dibawa ikut serta. Sit down, David. Setelah itu pendaratan pun hampir dilakukan di Beirut, namun rencana itu digagalkan karena bandara menutup semua penerbangan internasional atas perintah dari Menteri Libanon.
Hal tersebut membuat pilot bernego langsung dengan sang menteri bahwa banyak nyawa wanita dan anak-anak yang dipertaruhkan di sana. Namun pernyataan itu bahkan tetap tak mengubah pendiriannya, hingga Abdul pun melakukan cara yang lebih kasar, yakni menyiksa salah satu anggota marinir sampai suara itu terdengar dan pendaratan diizinkan. Whether we have your permission or not. Sementara itu, pasukan Delta yang masih berada di Samudra Atlantik mulai merancang strategi untuk mengepung pesawat di bandara. Karena menurut perkiraan Nick, para teroris hanyalah berjumlah 2 orang. Di sisi lain, pendaratan pesawat Amerika berlangsung aman. Namun negosiasi terus diupayakan karena Abdul bersikeras meminta bahan bakar. Bahkan ia mengancam akan menghabisi satu persatu penumpang Amerika jika pihak bandara masih terus menolaknya. Ancaman itu jelas sangat membuat sang menteri khawatir, karena jika terjadi sesuatu pada penduduk Amerika di Beirut, maka hubungan kerjasama kedua belah pihak dipastikan akan rusak. Maka sang menteri menghadirkan langsung komandan dari pasukan revolusi, namun Abdul tetap bersikeras menjalankan misinya. Hingga pada akhirnya, Menteri Lebanon menyetujui untuk memberikan bahan bakar dan membiarkan Abdul menyelesaikan rencana tanpa melibatkan mereka. Tak hanya itu, Abdul juga mengundang banyak rekan milisinya dan membawa 7 pria yang telah disandra untuk dipindahkan ke markasnya. Dan selagi ia melanjutkan perjalanannya, para sandera dibawa ke sebuah markas besar yang terletak di pusat kota Beirut. Lewat bantuan dari intelijen Israel, Amerika mengetahui bahwa Abdul meninggalkan Beirut dan kemungkinan akan menuju ke Aljazair. Hal itu pun disampaikan ke pasukan Delta bahwa pemerintah Aljazair bersedia bekerjasama hingga mereka bisa melakukan pendaratan di lokasi. Singkat waktu, pesawat Amerika berhasil mendarat di Aljazair tanpa mereka mengetahui bahwa pasukan Delta telah mendarat lebih dulu dan siap melakukan penyergapan. Namun sebelum hal itu dilakukan, Nick mendapat kabar dari sang jenderal bahwa presiden tak mau mengambil resiko kehilangan banyak nyawa, atau bisa diartikan mereka harus menunggu perundingan untuk sementara waktu. Dan selagi staf presiden masih melakukan rapat, ia berangkat ke terminal untuk mewawancarai Sandra jika nanti benar-benar dibebaskan. Tiba di terminal, Menteri Aljazair mendapat kabar bahwa Abdul akan menepati janji untuk membebaskan wanita dan anak-anak. Hal itu pun membuat Nick mengabari McCoy untuk tidak bertindak sebelum para sandera dibebaskan. Hingga saat menteri dan seluruh pasukan sudah berada dalam posisinya, para sandera pun diizinkan untuk keluar. Namun sebelum turun, mereka harus melucuti seluruh harta benda tanpa terkecuali. Dan bertepatan dengan lancar evakuasi, presiden juga mengizinkan untuk melakukan penyerangan. Maka ia pun langsung memberikan aba-aba, di mana McCoy menerimanya dan memberi perintah 60 detik dari sekarang. Mereka harus beraksi dan menutup jalur komunikasi. Bersamaan dengan itu, Ingrid menyampaikan sebuah informasi pada Nick bahwa pasukan Delta tak boleh menyerang, lantaran para teroris bisa saja membunuh sandera yang dibawa ke Beirut. Hal itu pun baru saja diketahui olehnya, di mana ia bergegas membatalkan perintah, namun McCoy tidak menjawabnya. Alhasil, ia terpaksa melakukan dengan satu-satunya cara, yakni membunyikan sirene mobil. Seketika suara itu diketahui oleh Abdul dan kawannya, hingga mereka pun langsung keluar dan melakukan perlawanan yang serius. Bahkan tak hanya menembaki pasukan Delta, ia juga membawa sang marinir angkatan laut yang sudah babak belur dan menembakkan tepat di hadapan mereka semua. Selang kepergian pesawat Amerika, mereka mengecek kondisi marinir tersebut yang sudah tidak bernyawa. Nick juga memberitahu bahwa ada sekitar 12 orang bersenjatakan mesin. Itulah mengapa ia terpaksa membunyikan sirene mobil. Maka selanjutnya mereka membangun rencana lainnya untuk mengejar mereka ke Beirut dan menyelamatkan sandera yang tersisa. Di hari berikutnya, pasukan berangkat ke Israel untuk melakukan latihan dan mencari informasi terkait para sandera. Selain itu, McCoy juga berniat berangkat lebih dulu karena lokasi markas diketahui dekat dengan Israel. Sementara di Beirut, seluruh penumpang pesawat yang kini menjadi sandera dikumpulkan ke dalam sebuah sel. 2 orang marinir yang juga ditahan diberikan selembar koran yang menyatakan tewas rekan mereka dengan cara yang tragis.
Bahkan tak hanya itu, Abdul juga memanggil pers untuk menjawab beberapa pertanyaan dan menarik simpati dari dunia. Hingga bertepatan dengan itu, McCoy dan Pete tiba di bandara untuk melakukan pengintaian lebih dulu. Mereka dijemput oleh seorang pendeta Yunani yang aslinya merupakan seorang mata-mata. Saat tiba, mereka diberitahu lokasi yang terhubung dengan tempat sebagian sandera disembunyikan. Mereka juga diajak untuk ke markas besar yang berada di pusat kota, tempat orang-orang Yahudi ditahan. Kemudian selagi mereka memantau, pendeta kembali ke gereja untuk menghubungi Nick di bilik yang digunakan sebagai akses komunikasi. Namun ternyata Abdul sudah mencurigai dan menyeretnya saat itu juga. Mengetahui bahwa ia pasti tak akan selamat, sang pendeta berteriak menyuruh mereka pergi selagi Abdul belum menyadari. Namun tiba-tiba ia terdorong dari lantai 2 dan berujung tewas. Hal itu membuat Abdul langsung mengerahkan pasukannya untuk melakukan pengejaran sampai terjadi bentrokan senjata. Setelah mendapat serangan beruntun dan nyaris mati, mereka yang memang anggota terlatih pada akhirnya mampu lolos dari kejaran. Sementara itu, Nick yang tadi sempat mendengar sambungan radio berupaya bergerak secepat mungkin karena mengetahui bahwa McCoy pasti membutuhkan bantuannya. Dan selama itu pula, kapten pilot dan kru yang masih berada di bandara Beirut diberi makan seadanya dan diperkenankan untuk tidur sebelum nantinya mereka menyusul para sandera di bawah ketahanan. Kemudian setelah beberapa waktu, pasukan Delta tiba di Beirut dengan menggunakan jalur laut. McCoy pun memberitahu bahwa ada 3 tempat yang harus mereka serang, yakni sebuah sekolah yang terdapat 60 orang sandera, penjara bawah tanah yang berisi orang Yahudi di markas pusat kota, dan kru pesawat yang masih berada di bandara. Maka saat itu juga, mereka langsung bergerak ke tempat tujuan dengan dibagi menjadi 3 tim lewat akses laut maupun daratan. Sementara itu, Abdul yang mengetahui pergerakan Amerika langsung mempersiapkan pasukan dan bergerak membawa sandera keluar dari pusat kota. Singkat waktu, Nick selaku tim 1 telah berada dalam posisi bersama pasukannya. Begitupun Pete yang memimpin tim 2 telah siap dan hanya harus menunggu aba-aba. Hingga giliran McCoy menyusup lewat saluran air, mereka berhasil masuk ke sebuah sekolah yang terdapat 60 orang sandera. Maka setelah memasang seluruh peledak, tepat pada waktu yang telah ditentukan, mereka melakukan serangan secara bersamaan. Usai melumpuhkan beberapa pasukan, McCoy mengecek tiap ruangan dan membunuh Mustafa yang mencoba bersembunyi. Begitupun pasukan yang berada di depan, menggempur tempat dari berbagai arah dengan jeep bersenjata dan motor yang mampu mengeluarkan roket. Hingga kemudian, seorang milisi mengabari komandannya bahwa pasukan Amerika datang dan menggempur area sekolah. Ia pun menjanjikan akan mengirimkan pasukan bantuan, di mana McCoy yang mendengarnya tidak membiarkan hal itu begitu saja. Dan saat evakuasi hampir dilakukan, para milisi kembali menyerang sampai pecahan granata sengaja mengenai 1 orang sandera. Sementara itu, McCoy nekat turun lewat sutas tambang sambil menembaki sisa-sisa pasukan musuh. Hingga lewat aksinya itu, mereka berhasil mengevakuasi 60 orang sambil berusaha menunggu Pete yang menyerang ke markas pusat kota. Hingga saat Pete tiba di sana, ia justru melihat kondisi sel yang kosong tanpa ada 1 orang pun sandera. Hal itu menyebabkan Nick memerintahkannya untuk mencari tahu kemana Abdul membawa 7 orang lainnya. Maka lewat sebuah ancaman, pasukan milisi membocorkan bahwa Abdul akan menuju ke daerah bagian Iran. Where did they take the Americans? Kembali pada McCoy, ia memilih untuk tetap berada di sana karena menaksir adanya pasukan bantuan. Sementara Nick akan pergi membawa para sandera menuju bandara untuk menyelamatkan kru pesawat. Dan benar saja, tak lama dari itu pasukan bantuan datang dalam jumlah yang banyak. Mereka yang mengira pasukan Amerika telah pergi, sungguh salah menebak karena di sana, McCoy dan Bobby menunggu mereka dengan sebuah roket di tangan masing-masing. Hal itu pun menyebabkan pasukan turun untuk menyerang. Namun lagi-lagi mereka dikejutkan saat markas tersebut dibuat rata dengan tanah.
Esok harinya, Abdul masih dalam perjalanan dengan membawa 7 orang sandera Amerika. Hingga mereka pun terpaksa berhenti saat mengetahui bahwa McCoy berada di sana seorang diri dan mencegatnya. Tak cukup mengejutkan dari itu, ia juga mengarahkan roket hingga sebuah mobil hancur dan membuat formasi pasukan berantakan. Ia pun kembali meledakkan mobil selanjutnya, bertepatan dengan kedatangan Pete dan pasukan Delta, di mana para musuh pun mulai melakukan perlawanan hingga terjadi baku tembak yang sangat sengit. Pertempuran itu mengakibatkan Pete tertembak hingga Abdul meloloskan dirinya, dan saat pasukan masih menolong Pete, McCoy berhasil melacak Abdul ke sebuah rumah kosong, di mana kali ini ia menyatakan balas dendam seutuhnya atas terlukanya para sandera dan kematian seorang marinir Amerika. Going somewhere? Setelah itu, pasukan tiba dan bergabung di bandara, di mana Nick menyadari bahwa sekelilingnya telah dikepung para musuh, hingga mereka pun melewati jalur lain dan menembak satu persatu penjaga sampai berhasil menguasai bandara. Maka Nick langsung menemui pilot pesawat dan mengenalkan dirinya, hingga setelah memastikan tak ada masalah terkait bahan bakar, mereka mengevakuasi para sandera secepat mungkin. Pesawat Amerika pun siap berangkat meninggalkan bandara Beirut. Berikut juga McCoy yang belum sampai. Namun tiba-tiba pasukan musuh menghadang mereka di landasan. Dan sebelum pesawat menggagalkan rencana terbang, McCoy muncul melakukan serangan terakhirnya. Ia pun berusaha mengejar pesawat hingga berhasil masuk hanya dengan seutas tali tambang. Saat di dalam, semua berbahagia atas selamatnya mereka selama beberapa hari menjadi seorang sandera. Namun mereka mendapatkan satu kabar buruk bahwa Pete tidak bisa diselamatkan. Berselang dari itu, keluarga menyambut mereka di bandara Israel dengan sukacita. Pasukan Delta pun berhasil menyelesaikan misinya, meski harus berduka atas gugurnya rekan mereka. Film ini terinspirasi dari kejadian nyata yang terjadi pada tahun 1985. Selain itu, film ini menjadi penampilan terakhir dari Lee Marvin sebelum ia wafat menutup sederet film yang sudah ia perankan. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.